Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ya, ini juga akan sangat bermanfaat tidak hanya untuk kesempatan kali ini saja sebetulnya sahabat MK, namun di masa yang akan datang jika putra-putri kita sudah memiliki kemandirian dalam belajar, kita harapkan dia bisa terus beradaptasi sahabat MK dalam kondisi seperti apapun, dalam situasi sesulit apapun, dia akan senantiasa meminimalisir tingkat stresnya karena dia mau belajar secara mandiri. Baik, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Mohon maaf tadi seharusnya cek sound dulu ya, tapi mudah-mudahan sudah lancar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin, Bu Lilis. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin, Bu Lilis? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih banyak. Kita akan bincangkan untuk melanjutkan perbincangan yang lalu ya, sebetulnya tentang bagaimana mendidik putra-putri kita agar bisa mandiri dalam belajar. Review sedikit dong, Pak Wasmin, Bu Lilis. Barangkali ada juga yang baru bergabung di kesempatan kali ini. Silahkan Pak. Bu. Ya, mandiri belajar kan sekarang sangat jadi tuntutan bagi anak-anak ya, yang harus disupport oleh orang tua. Supportnya support kemandirian, bukan support ketidakmandirian. Iya. Bukan support support malah bantu belajar, malah jadi nggak mandiri kan. Itu juga bagaimana guru menciptakan mekanisme atau model yang bisa anak mandiri. Iya. Nah, kemarin kita diingatkan oleh Profesor Muhammad Nuh saat seminar dulu dengan AA ya, dia mengatakan saat PJJ ini bukan belajar di rumah anak-anak itu. Belajar di rumah ada dua kesan tuh ya. Kesan pertama jadinya liburan. Kan gitu biasanya pihak sekolah itu kalau mau rapat guru, bilangnya belajar di rumah, maksudnya libur. Jadi libur ya. Kesan yang kedua memang pihak sekolah lepas tangan. Iya. Di rumah aja sama orang tua. Kata Prof. Nuh, yang betul bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Dan from home atau work from home. Iya. Ini memang kalau belajar dari rumah itu mengartikan bahwa pihak sekolah masih tetap menjadi organisator dalam belajar itu. Iya. Iya. Tahu, PJJ ini udah tepat nih. PJJ pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh ya. Bukan pembelajaran di rumah gitu ya. Jadi jarak jauh artinya pihak sekolah tetap sebagai organisatornya, tetap organisasinya. Orang tua perannya ngapain? Orang tua perannya memberikan fasilitas untuk bisa belajar jarak jauh. Itu kita tekankan dulu ini ya apa persoalannya. Nah, ketika di awal-awal kenapa orang tua jadi pusing banget, padahal dia sudah menyediakan internet, terutama yang di kota-kota besar ya, sudah menyediakan handphone, fasilitas, laptop, atau komputer, kok masih dibuat repot? Karena memang konsepnya belajar di rumah. Kalau di rumah ya sama orang tua berarti kan. Betul. Sekolah hanya cuma ngasih tugas. Baik, alhamdulillah. Kita tadi baru sampai tentang pengistilahan ya, tentang PJJ, lalu juga belajar dari rumah. Ini sebetulnya sudah dinilai sudah dinilai sebagai sebuah istilah yang tepat ya untuk menggambarkan kondisi hari ini anak-anak kita belajar di rumah, Pak. Iya, betul. Jadi belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Iya, betul. Tepat. Karena belajar di rumah artinya dipandu sama orang tua. Kalau belajar dari rumah, yang mandu masih guru. Yang memandu masih guru. Nah, entah dengan cara di Google Classroom, entah langsung kontak by video call atau apa gitu. Nah, dari sini idenya, karena kalau orang tua malah yang direpotin, itu belajar di rumah. Kan istilahnya juga pembelajaran jarak jauh ya. Antara dua arah, antara anak dengan sekolah, karena guru itu adalah yang ada di sekolah. Ini biasanya ketika guru tolong dampingi anak-anak belajar di rumah.
Nah, biasanya orang tua langsung mempersepsi belajar mendampingi itu kalau anak nggak ngerti ditanya gitu. Atau bisa jadi gurunya juga mempersepsi begitu. Padahal sebenarnya kalau anak tidak mengerti, anak harus bertanyanya ke guru karena kan gurunya ada di sekolah bukan orang tua. Tapi kalau berkaitan dengan fasilitas, dengan kesiapan untuk belajar, dengan kemandirian, dengan disiplin, itu kaitannya dengan orang tua. Ya. Jadi tapi nggak masalah sebetulnya di bulan-bulan awal ini kegagapan itu berlangsung. Betul. Dan kalaupun kita membahas ini bukan hanya karena ada COVID saja sebetulnya ya. Yeah. Manfaatnya juga pembelajaran jarak jauh ini karena emang mau tidak mau ke depan diprediksikan sampai akhir 2045 di mana Indonesia mungkin 400 tahun. Itu pada kondisi di mana akan lebih banyak pembelajaran jarak jauh. Maka nanti guru-guru anak kita bukan hanya dari Indonesia, tapi juga betul. Bahkan ada yang memprediksi sekolah-sekolah dan kampus-kampus itu nanti lebih banyak gedung-gedung pertemuan saja, bukan sebagai gedung pembelajaran yang kita pahami sekarang. Tapi bisa jadi adalah gedung-gedung tempat untuk membangun minat, bakat, gitu, pertemuan komunitas, misalnya juga proyek-proyek dilaksanakan, t-shirt, gitu. Bukan tempat orang ngajar orang. Masih tetap ada pembelajaran di kampus, di sekolah nanti 2045. Tapi kalau pembelajaran yang sifatnya transfer of knowledge, pengetahuan itu nanti sudah jarak jauh aja itu, dosennya bisa dari mana aja. Nah, kalaupun datang ke kampus, datang ke sekolah, lebih menyelesaikan proyek, kan? Lebih ada kerja kelompok, organisasi, team building, sosialisasi, tetap memang. Nah, ya artinya nanti akan seperti itu dunia ke depan, akan seperti itu pembelajaran ke depan, akan seperti itu ya seperti ini sekarang yang sedang kita rintis, yaitu pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah. Nah, meskipun ketika ini dijelaskan belum langsung bekerja, nggak apa-apa, kan namanya sedang proses beradaptasi semuanya kan. Betul. Ya, guru juga sekarang sedang beradaptasi gitu. Guru yang dulu nggak punya modul, sekarang mulai bikin modul, mulai bikin media-media yang bisa dikirim ke rumah, membuat konten-konten yang bisa diupload. Nah, itu memang kan bukan pekerjaan yang instan. Dulu juga harus belajar keterampilan multimedianya. Bahkan ada sekolah yang kemarin saya diminta untuk isi public speaking, guru-guru belajar public speaking karena kan nanti guru-guru belajar bicara depan kamera. Mereka juga sudah punya TV, malah di sekolah bukan buat TV-nya. Sebelum saya latihan public speaking ada mereka guru-guru latihan untuk grooming. Jadi latihan berhias supaya di kamera itu nggak mengkilat wajahnya. Oh, grooming ya? Grooming itu appearance ya. Personal appearance. Gitu. Penampilan biar enak dilihat di kamera. Betul. Nah, itu kan sebuah proses. Artinya nggak bisa langsung jadi hebat dalam PJJ. Para pihak guru juga dan pihak orang tua juga nggak langsung bisa lepasin gitu. Apalagi yang usia-usia sekolah dasar ya di Indonesia itu tentu nggak bisa langsung semandiri anak SMP, SMA. Kalau anak SMP sendiri, alhamdulillah kalau anak kami meskipun belum masuk sekolah, baru kelas 1 di pesantrennya belum bisa ke sana karena di blok, langsung bisa belajar tuh. Pembelajaran pesantren juga sampai malam ada wali santrinya yang langsung memonitor gitu, handphonenya, terus setoran terus dimonitor gitu. Dan dia langsung bisa beradaptasi. Anak-anak sekarang kan anak milenial ya. SMP kelas 1 pembelajaran jarak jauh, belum pernah ketemu ustazahnya, belum pernah ketemu teman-temannya, tapi langsung engage gitu. Masya Allah. Nampak seperti sudah kenal lama gitu. Padahal belum pernah ketemu sama sekali loh itu. Sebegitu ya? Makanya kalau untuk anak SMP, apalagi yang kuliah sekarang ada yang sudah keterima di PTN, wah mereka mah langsung ospek.
malam-malam dari ruangan sebelah tiba-tiba, aduh aku dimarah-marahin kakak senior. Dimarahin gimana di laptop, saya bilang gitu. Iya dimarahin di laptop gitu. Kan nggak gitu. ketahuan kan di monitor, jadi 10 orang penjaganya senior siapa gitu. Jadi kalau kita di laptop mau izin aja kelihatan. Oh, saya baru kebayang nih ada ospek di laptop bisa ya? Katanya tugasnya juga ada bentak-bentakan juga katanya ya. Oh, Masya Allah. Terus ketahui dari mana ya, kan kita nggak boleh matikan kamera. Kalau Oh iya. pintu WC juga kan itu diawasi, meskipun 40 orang atau yang pertama itu yang sampai ribuan itu, yang pertama Sekretariat Jenderal, itu ternyata ada pengawasnya. Setiap 20 mahasiswa ini siapa gitu. Nanti langsung di-chat, langsung di ini kalau ini videonya dimatikan. Kenapa dimatikan gak izin gitu. Kan harusnya dimatikan izin apa. Ternyata ospek pun beradaptasi ya. Semua sekarang beradaptasi. Dan saya lihat anak saya baru masuk kuliah itu juga ngerjain tugas-tugas ospek tuh, ada nempel-nempel itu foto angkatan kayak gitu. Ya Allah. Nah, tetap bisa gitu. Nah, memang agak ini jadi kalau misalnya SMP, SMA, kuliah harusnya sudah tidak perlu repot lagi. Kalau repot lagi, wah ini harus konsultasi lebih lanjut. Pembahasan kita sekarang ini lebih khususnya untuk anak yang SD gitu sebetulnya. Untuk anak yang SD. Karena SD cenderungnya orang tua mulai nggak bisa gitu, anak SD. Nggak ngerti, apalagi sekolah kayak di Anak Langit ini kan bilingual. Jadi tugas-tugasnya semua dalam bahasa Inggris. Nah, itu gimana? Orang tua harus terjemahin. Ya. Nah, model-model kayak gitu yang ini kita tekankan lagi pagi ini. Jadi belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Betul. Masya Allah ya, ini dia. Dan di pekan yang lalu itu kita sudah berbincang sampai pada 2 poin ya, kalau tidak salah Pak. Ada bagaimana ketika kita berupaya untuk mendidik putra-putri kita agar bisa menghadirkan kemandirian belajar. Yang pertama adalah tidak disuapi, begitu ya. Dan yang kedua adalah menemukan goal atau membuat perencanaan. Apakah kita perlu langsung lanjutkan atau masih ada hal yang perlu jadikan pondasi nih untuk dipahami dalam proses mendidik putra-putri kita supaya mandiri dalam belajar, Pak? Ya, itu yang tidak disuapi itu artinya bukan hanya tidak disuapi secara pembelajaran, itu juga tidak disuapi benar-benar dalam sehari-hari. Oh, iya. Kan sebelumnya juga kemandirian pribadinya harus sudah selesai ya, self-help-nya ya. Karena self-help-nya harus selesai dulu. Pada dasarnya, yang kita bahas kalau udah bicara kemandirian belajar, pasti mau tidak mau kita bahas apa yang disebut dengan metakognitif. Iya. Metakognitif, pasti kita bahas metakognitif. Metakognitif itu apa? Metakognitif adalah cognition about cognition, knowing about knowing. Iya. Berpikir di atas berpikir, kesadaran bahwa dia tahu, kesadaran bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan, dia tahu bahwa dirinya tahu, dia tahu juga bahwa dirinya tidak tahu, itu bagian dari metakognitif. Metakognitif berasal dari 2 kata ya, meta dan kognitif. Kognitif itu artinya domain kognisi, domain pengetahuan. Ada selain kognitif, ada juga afektif, domain rasa, gitu ya. Domain afeksi, ada juga selain afeksi dan kognisi, ada juga domain psikomotor. Psikomotor itu domain keterampilan, domain gerak, psikomotor. Nah, kognisi atau domain pengetahuan, kalau metakognisi, meta itu menunjukkan above, di atas, out of, jadi di luar itu. Artinya, metakognisi pengetahuan tentang pengetahuan, mengetahui bahwa dia tahu, bisa juga mengetahui bahwa dia tidak tahu. Nah, metakognisi ini menjadi dasar bagi kemandirian. Makanya kemandirian belajar. Makanya kemandirian belajar dimulai dari kemandirian pribadi, kemarin kita bahas itu ya. Ini menarik nih dan bisa diterapkan di keluarga kita masing-masing. Ini kami akan kembali menyapa Anda.